reading yang materinya tentang memimpin rapat dengan judul Perencanaan Pelaksanaan Program Belajar dengan saya sendiri, Rizky Andriani sebagai Wakil Kepala Sekolah. Saya Evina Febrian sebagai guru BK. Dan saya Dilma Hayati sebagai guru kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retina dan Bu Dilma. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas pelaksanaan program belajar berbasis proyek untuk kelas 6. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa poin penting yang perlu kita bahas, yaitu mengenai perencanaan serta penjadwalannya. Nah, bagaimana menurut ibu-ibu sekalian? Seperti saya telah menyiapkan draft proposal dan poin awal, apakah kalian bersedia meninjaunya bersama-sama? Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Kiki. Menurut saya program belajar berbasis proyek ini sangat bagus, Bu. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Namun, kita perlu mempertimbangkan kesiapan siswa, ketersediaan sumber daya, dan juga potensi kendala yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Misalnya, bagaimana jika ada siswa yang kesulitan berkolaborasi atau memiliki keterbatasan akses di berbagai akses teknologi. Terima kasih Bu Dilma. Selanjutnya menurut Ibu Retina bagaimana? Setuju Bu Kiki. Aspek kesehatan siswa perlu diperhatikan secara detail. Kita perlu memastikan siswa memiliki kemampuan kolaborasi, manajemen waktu, dan juga kemampuan memecahkan masalah yang baik. Selain itu, dukungan dari orang tua juga penting, termasuk pemahaman mereka tentang metode pembelajaran proyek ini. Apakah kita akan mengadakan pertemuan orang tua untuk menjelaskan program ini? Menurut saya, Bu Repina, bagaimana kita bisa memastikan kesiapan siswa secara menyeluruh? Apakah perlu pelatihan khusus yang terstruktur? Mungkin dengan modul pelatihan yang terukur? Dan bagaimana kita mengukur keberhasilan pelatihan tersebut? Kita bisa mengadakan sesi pelatihan singkat tentang kolaborasi, manajemen waktu, dan resolusi konflik sebelum program dimulai. Materi pelatihan bisa difokuskan pada keterampilan praktis yang dibutuhkan siswa dalam mengerjakan proyek. Selain itu, kita bisa melibatkan orang tua melalui sosialisasi dan komunikasi yang intensif. Mungkin dengan grup WhatsApp atau pertemuan tatap muka, kita juga perlu menyiapkan panduan bagi orang tua untuk mendukung anak-anak mereka di rumah. Nah, terkait sumber daya, kita perlu memastikan ketersediaan bahan dan alat yang dibutuhkan. Apakah anggaran yang tersedia sudah cukup? Kita perlu membuat rincian anggaran yang detail dan transparan. Kita juga perlu mempertimbangkan aspek penilaian. Bagaimana cara kita menilai hasil proyek siswa secara objektif dan adil? Apakah kita akan menggunakan portofolio, presentasi, atau kombinasi keduanya? Baik Bu Kiki, terkait anggaran, saya sudah menyiapkan proposal anggaran yang cukup untuk mendukung program ini, termasuk biaya bahan, alat, dan juga pelatihan. Untuk penilaian, saya sarankan kita menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur, transparan, dan mempertimbangkan aspek kreativitas, kerjasama, dan pemahaman konsep. Kita juga bisa melibatkan siswa dalam proses penilaian sebaya dengan panduan yang jelas agar penilaiannya objektif. Ide penilaian sebaya yang sangat bagus sih Ibu. Nah, ini bisa melatih kemampuan kritis dan komunikasi siswa. Nah, bagaimana dengan jadwal pelaksanaannya? Kita perlu membuat timeline yang jelas dan terukur agar program berjalan efektif dan sesuai target. Nah, mungkin kita bisa membagi program ini menjadi beberapa fase, seperti dengan tenggat waktu yang jelas untuk setiap fase
lainnya? Saya setuju Bu Kiki dan Bu Dilma, timeline yang jelas sangat penting. Kita perlu menentukan tahapan-tahapan program mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pelaksanaan, hingga presentasi dan prediksi hasil proyek. Saya sarankan kita juga menyiapkan jadwal pertemuan rutin untuk memantau kemajuan proyek dan memberikan dukungan kepada siswa. Baiklah, kesimpulannya kita sepakati untuk melaksanakan program belajar berbasis proyek kelas 6 ini. Nah, kita akan mengadakan pelatihan singkat untuk siswa, melibatkan orang tua secara aktif dan menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur dan transparan. Bu Dilma, bisakah Ibu menyiapkan timeline pelaksananya secara detail, termasuk jadwal pelatihan, pengumpulan data, presentasi, dan evaluasi program, Bu? Tentu Bu Kiki, saya akan menyiapkan timeline dan proposal anggaran yang lebih detail, serta modul pelatihan untuk siswa dan panduan untuk orang tua. Saya akan membagikannya kepada kita semua paling lambat besok siang, Bu Kiki. Saya sendiri akan membantu Bu Dilma dalam mempersiapkan materi pelatihan dan panduan untuk orang tua. Kita juga perlu mempersiapkan strategi untuk mengatasi potensi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Terima kasih Bu Dilma dan Bu Retuna. Semoga program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa, meningkatkan kemampuan mereka dalam kolaborasi, pemecahan masalah, dan juga kreativitas. Kerjasama kita ini sangat penting untuk keberhasilan program ini. Mungkin sesi rapat kita pada hari ini sudah selesai. Untuk jadwal kami tunggu. Mungkin sekian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian tugas praktek microlearning kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video praktek kami dari mata kuliah microlearning. Terima kasih telah menonton. Kalian boleh komen di bawah ya teman-teman, apa yang menjadi kurang kami dalam praktek ini, dan jangan lupa tinggalkan like. Terima kasih.